Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, pada video kali ini saya Putri Del Febriani akan menjadi fasilitator kalian semua yang membahas materi mengenai makanan dan nutrisi. Nah teman-teman, makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh itu memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Syarat makanan yang sehat itu adalah 4 sehat 5 sempurna, di mana itu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang. Nah, keseimbangan makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa simak terus ya videonya. Nah, pembahasan pertama adalah kualitas makanan. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas makanan itu? Kualitas makanan sendiri adalah keseluruhan karakteristik dari suatu makanan atau minuman yang dapat memenuhi harapan konsumen dan menjadikan makanan atau minuman tersebut menjadi layak untuk dibeli. Nah, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh jumlah zat yang dikandungnya, tetapi tergantung pada banyak fitur dan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, ada aspek terkait kualitas makanan. Aspek-aspek kualitas makanan tidak hanya terkait dengan aspek gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, tetapi juga ada beberapa aspek lain yang perlu kita perhatikan. Aspek lain terkait dengan kualitas makanan antara lain adalah yang pertama, nilai kesesuaian. Kesesuaian bagi konsumen di sini adalah kepuasan terhadap harga dan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh konsumen. Yang kedua, ada nilai kenikmatan. Ini adalah nilai sensorik yang sangat penting dari sudut pandang konsumen. Ini pula terkait dengan penampilan, bau, rasa, konsistensi, dan suhu. Yang ketiga adalah nilai psikologis. Ternyata, makanan juga salah satu hal yang dapat memanjakan diri kita sendiri loh. Nah, hal ini dikarenakan kita tergoda oleh publisitas yang memikat. Dan makanan juga bisa menjadi pengganti untuk kebutuhan lain yang tidak bisa kita penuhi. Kemudian yang keempat ada nilai kesehatan. Nah, nilai kesehatan makanan selanjutnya itu bergantung pada beberapa komponen. Antara lain adalah bahan yang menyehatkan, bahan penting, energi, zat asing dan polutan, kuman patologis, pencernaan, budidaya. Aspek kelima terkait dengan kualitas makanan adalah nilai sosial budaya. Makanan tidak hanya memenuhi tujuan nutrisi, tetapi juga acara sosial. Nah, makanan dan jenis makanan tertentu merupakan simbol prestis, misalnya makanan laut, kaviar, buah-buahan eksotis, dan beberapa makanan khas untuk negara tertentu tergantung pada kondisi iklim, serta yang lain sesuai dengan tujuan agama, seperti tabu dan puasa. Selanjutnya ada nilai kesehatan. Produksi dan transportasi bahan makanan memberikan pengaruh terhadap lingkungan, misalnya penggunaan pestisida dan pupuk sintetis dalam pertanian konvensional, pencemaran air tanah karena beternak hewan secara massal, pengurangan energi dan bahan baku selama produksi dan pengemasan, energi yang digunakan untuk transportasi, serta polusi oleh produksi pengembangan bahan makanan pengemasan. Dan yang terakhir adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi makanan bergantung pada seberapa berharganya para produsen, pengolah, dan pedagang. Kemudian yang ketujuh ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi makanan bergantung pada seberapa berharganya bagi produsen, pengolah, dan pedagang. Dan yang terakhir ada nilai politik. Contohnya impor dan ekspor, seperti boikot perdagangan yang adil. Perdagangan yang adil merupakan inisiatif yang mempromosikan kondisi produksi dan penjualan yang adil dalam ketiga negara dunia. Pembahasan selanjutnya adalah menilai kualitas makanan. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mengetahui apakah makanan tersebut memenuhi keinginan kita? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menilai makanan. Yang pertama ada cara produksi pangan
atau budidaya ternak. Nah, yang kedua ada derajat dan metode pemrosesan. Yang ketiga ada pelabelan pada kemasan. Dan yang keempat, seberapa segar produk makanan tersebut. Di sini perlu digarisbawahi bahwa pelabelan pangan yang dikemas harus menunjukkan keterangan tertentu pada kemasan atau pada label yang dilampirkan agar informasi ini mudah ditemukan, mudah dibaca, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian barang tidak dikemas, misalnya roti segar, di supermarket tidak perlu diberi label. Kemudian yang perlu diingat oleh teman-teman semua adalah masa simpan minimal atau tanggal kadaluarsa sebuah makanan harus ditentukan dan dijual setelah tanggal ini diizinkan jika produk masih bisa dimakan tanpa ada keberatan. Tetapi akhir dari umur simpan yang diharapkan harus ditunjukkan dengan jelas. Setelah tanggal kadaluarsa, penjualan produk tersebut ilegal. Negara asal dan jarak transportasi yang dihasilkan adalah petunjuk untuk kesegaran. Selanjutnya ada makanan apa aja sih yang dapat diubah? Nah, makanan yang dapat diubah itu ada 3. Yang pertama, makanan olahan. Makanan olahan misalnya kentang tumbuk di mana umumnya diubah untuk konservasi atau peningkatan kualitas yang diinginkan dan dibandingkan dengan produk aslinya. Kemudian ada makanan hasil rekayasa genetika. Makanan, rasa, dan aditif yang dimodifikasi secara genetik hanya boleh diberi label dengan jelas sebagai dimodifikasi secara genetik jika produk jadi mengandung zat idioplasma atau protein yang diubah secara genetik dari organisme yang diubah dalam jumlah yang dapat dilacak. Dan yang ketiga ada makanan yang memerlukan radiasi. Maksud dari makanan yang memerlukan radiasi ialah perawatan sinar dengan sinar pengion untuk menghancurkan mikroorganisme, seperti halnya bakteri dan jamur, serta serangga, dan memperpanjang umur simpan. Kemudian makanan radiasi juga matang lebih lambat, dan produk yang dikemas harus menentukan sebuah bahan, meskipun tidak ditambahkan tetapi dibuat dengan pemrosesan, seperti daftar bahan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai makanan dan nutrisi. Sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana memilah kualitas makanan yang baik dan tidak baik untuk kesehatan tubuh, serta teman-teman semua dapat mengetahui bagaimana cara menilai kualitas makanan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari video kali ini dan semoga kita dapat bertemu di video-video lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.